Perkenalkan, nama saya Kanselio Panditya Puris, mahasiswa PPG Darjat, kategori 1, gelombang 2, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Sriwijaya Palembang. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 10 Multimedia 1 SMK Budha Mulia. Terima kasih. Beri salam. Selamat pagi. Oke, hari ini Senin 12 Juni 2023 ya, bertemu dengan saya untuk belajar bahasa Indonesia. Kita awali terlebih dahulu dengan doa pembukaan ya. Saya minta tolong Jason untuk pimpin kita dengan doa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat berarti hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan pelajaran. Kiranya Engkau sertai di terus kami agar pelajaran ini dapat berjalan. Terima kasih Tuhan. Gereja kan? Ya. Oke, hari ini Senin 12 Juni ya 2023. Yang pertama, saya mau cek dulu kehadirannya. Di sini ada 25 siswa ya. Semua hadir ya? Hadir. Deren yang biasa tidak hadir masuk hari ini. Warung toko masuk ya. Oke. Mengambil isi dari hikayat yang ada. Ya, setelah itu kalian identifikasikan nilai-nilai apa yang ada di dalam cerita tersebut. Ya, nilai-nilai itu bisa tadi saya bilang nilai sosial, nilai budaya, nilai pendidikan. Ya, sudah. Ada yang tahu hikayat itu apa? Cerita pendek yang menggunakan bahasa Melayu klasik. Apa terus? Cerita pendek yang disajikan dengan bahasa Melayu klasik. Selain itu apa? Oke, bagus, bisa. Lagi, ada yang tahu hikayat? Hikayat, tahu nggak? Perceritaan berdiri kemustahilan dan Oke, contoh hikayat apa? Pernah nggak membaca hikayat? Hikayat apa gitu misalnya? Lupa. film zaman dulu kayak Film zaman dulu apa? Kian Santa. Apa? Kian Santa kan kayak menceritakan adanya kesaktian dari tokoh-tokoh. Oke, nonton di sinetron kami ya, di TV ya. Ya, oke. Jadi untuk hikayat ya, memang betul cerita pendek yang Setelah umurnya Fajar berumur 5 tahun, maka disatukan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru, sehingga sampai umur Fajar berumur 15 tahun. Ia dipilangkan dengan anak saudara yang kaya, amat elok parasnya, namanya Nabi Zainab. Hatta bebannya daripada menjadi istri yang jahat. Dia juga dapat menjaga nama baik tuannya serta menyelamatkan rumah tangga tuannya. Ia juga membawa seekor di Madinah, lalu dibawanya ke rumah dan ditaruhnya hampir pada suatu hari, Fajar menonton dan berniagaan di rumah. Lalu minta izinlah dia kepada istrinya. Sebelum dia pergi, pesanlah dia pergi. oke, hikayat Bayan Budiman. Oke, hikayat Bayan Budiman. Ada yang pernah dengar cerita ini? Atau baru ini pertama kali? Oke, ini contoh hikayat ya, contoh hikayat seperti ini. Mungkin ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Apa James? Mau tanya Pak, kalau lebih dalam arti hikayat itu apa sih Pak? Oke, hikayat tadi kan tadi Cruz sudah sempat jelaskan ya, cerita pendek yang menceritakan apa tadi Cruz kamu? Menceritakan kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Hah? Kemustahilan Kemustahilan. dan kesaktian tokoh-tokohnya. Oke, selain itu hikayat juga menceritakan biasanya itu tentang raja-raja, kehidupan raja, istana sentris ya. Jadi ceritanya itu berpusat pada kehidupan kerajaan ya, itu hikayat. Dan pastinya hikayat itu memberikan nilai-nilai, entah itu nilai sosial, agama, budaya, pendidikan dan sebagainya ya. Jadi kenapa kalau kita harus belajar hikayat? Nah, itu salah satunya ya. Ada lagi yang ditanya? Apa guys?
Nah, belajar hikayat tadi yang sudah saya katakan. Jadi yang pertama kita biar tahu nilai-nilai apa yang terkandung dalam hikayat dan tentunya korelasinya dengan kehidupan kita saat ini. Ya, itu yang paling penting. Kemudian ada sebagai sarana hiburan juga ya. Jadi mungkin dari kalian ini dari 25 anak mungkin ada 1-2 yang suka cerita-cerita zaman dulu, baca hikayat itu bisa menjadi hiburan. Ya, jadi banyak sekali manfaatnya. Oke, untuk hikayat nanti kita akan lihat isinya itu seperti apa. Jadi saya minta nanti kalian mengambil isi dari hikayat yang ada. Ya, setelah itu kalian identifikasikan nilai-nilai apa yang ada di dalam cerita tersebut. Ya, nilai-nilai itu bisa tadi saya bilang nilai sosial, nilai budaya, nilai pendidikan. Ya, misalnya pendidikan itu apa? Dari cerita ini misalnya pendidikannya apa? Ya, dari sosialnya apa? Budayanya apa? Ya, seperti itu. Atau nilai agama, ya, kental juga dengan nilai-nilai agama hikayat itu. Ya, untuk itu saya sudah buat kelompok, ya. Jadi setelah ini silakan bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Sebentar, tadi saya sudah buat kelompoknya. Ada 5 kelompok ya. Ada 5 kelompok itu yang jadi ketua ada Makaila, kemudian Daryl, Kathy, kemudian mana tadi ya, coba kelompok. Oke, ada 5 kelompok. Yang pertama kelompok Makaila, kedua Aaron, ketiga ada Jason, keempat kayak Daryl, dan kelimanya Kathy. Untuk kelompok Makaila berarti kan kelompok 1 ya. Nanti ada di bagian sini ya. Kelompok 1 silahkan duduk di bagian sini. Itu ada Darren, Giovan, kemudian Kezia dan Ruben. Ya, nanti gabung di sini. Kelompok 1 duduk di bagian sini. Kemudian kelompok 2 ada Aaron, ya. Aaron berarti kelompok 2 nanti di belakang ya, juga di belakang. Itu ada Samuel, kemudian Stephen, Chester, Christopher, ya, sampai Christopher ya. Berlima nanti kelompok 2. Kemudian kelompok 3 kelompoknya Jason berarti ada Rafael, kemudian Jonathan, Matthew, dan Christian Giovandati ya, nanti berempat di tengah-tengah lah ya, kelompok 3. Kemudian kelompok 4 ada Daryl, berarti anggotanya Cruz, Ilyas, Tanando, dan Elizabeth Given ya, kelompok 4. Kelompok 5 berarti nanti di belakang sana, ini kelompok 4 ya, kelompok 5 di belakang itu Kathy ya. Kathy berarti ada Jason, Michael, Nixon, dan Cliff ya, anggota kelompoknya seperti itu. Nah, nanti apa yang harus dikerjakan ya, nanti ada LKPD-nya. Kalian diminta mengisi pokok-pokok cerita dari teks yang ada ya. Nanti langsung tulis di sini saja, diisi di sini, isi pokok ceritanya apa saja. Misalnya hikayat itu ceritanya tentang siapa sih, tokohnya siapa, kemudian tokohnya ngapain ya, atau misalnya latarnya, ada di mana latarnya ya, terus bagaimana ceritanya, lalu mengapa sih konfliknya dan sebagainya ya. Nanti silakan tuliskan di sini. Kemudian nilai-nilainya itu nanti dibuktikan dengan kalimat yang ada ya. Misalnya nilai agama, terus bukti kalimatnya misalnya ketika si tokoh bilang ayo kita berdoa terlebih dahulu sebelum makan, misalnya begitu ya. Jadi tuliskan bukti kalimatnya di sini gitu ya. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3, 4 kolom. Jadi paling tidak kalian temukan 4 nilai ya. Yang paling banyak itu nilai sosial, budaya, agama, pendidikan. 4 itu ya. Tapi kalau kalian menemukan nilai estetika, nilai etika, itu silahkan dituliskan, boleh ya. Oke, berarti silahkan kalian saya bagikan terlebih dahulu ya. Ini LKPD-nya di oper terlebih dahulu. Ini di oper lagi. Oke, untuk teksnya saya kirim lewat Google Docs saja ya. Saya sudah kirim ke Jason.
Jason bisa kirim ke teman-teman ya, kirim ke teman-teman. Berarti silahkan kirim ke perwakilan kelompoknya saja ya. Oke, sambil menunggu teksnya kalian kumpul kelompok terlebih dahulu deh. Silakan kumpul kelompok. 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya. Ganggu lagi pas kelompok-kelompok lagi. Kelas berapa? Kelas berapa? 10 mm1. Kenapa? Lebih sempit banget. Gak apa-apa sebentar lagi. Satu aja kan? Kamu di sini. Saya produktif Pak, minta konkret. Pakaiannya please. Kirim ke pakaiannya. Gimana? Ada kesulitan nggak? Apa ya? Teman saya Ya. udah dikatakan salah sih katanya sini Pak. Nggak apa-apa. Nilai-nilainya kira-kira apa? Ada nilai apa aja? Itu belum selesai sih Pak. Belum selesai baca. Belum selesai baca. Berarti kalian masing-masing lihat di HP-nya masing-masing ya. Baca di HP-nya masing-masing. Kemudian nanti tulis nilai-nilainya apa aja, isi pokoknya. Kira-kira isi pokok itu apa aja yang mesti tulis? Cerita. Itu kan nilai, itu isi pokoknya. Yang jelas harus ada siapa nih, tokohnya siapa di sini. Ya, terus konfliknya apa? Ya konfliknya apa? Terus settingnya itu di mana? Ya. Nah, tambahin apa lagi kira-kira? Ya, jadi harus dijelasin nanti ceritanya ada di mana, di kerajaan mana, ya, kemudian si tokohnya ngapain, apa yang dilakukan, konfliknya apa, itu paling tidak usah dari situ ya. Itu nomor 1, nomor 2-nya nilai-nilai saya rasa banyak, nilai pendidikan, budaya. Ya, gimana, ada kesulitan nggak? Sudah dapat belum? Yang paket pertama sih udah dapat gambaran. Tokohnya siapa namanya? Pokoknya. Nah, Oke, jadi untuk isi, pastikan kalian tulis tokohnya siapa, ya. Tokohnya namanya siapa, terus di mana cerita ini berlangsung, ya. Konfliknya itu apa, ya, ada latarnya. Di mana, kapan, ya kalau ada kapan, ya. Kan kayaknya di hutan kan ceritanya kan. Kemudian bagaimana sih ceritanya ini, ya, tentang apa, ya. Kalau ada konflik terus mengapa konfliknya terjadi. Nah, itu untuk isi apa namanya pokok cerita. Ya, untuk mengisi ini itu seperti kalau kalian bikin berita 5W1W itu. Kalau kan 5W1W kan what, where, why, when, who, sama aja berarti how. Sama isi pokok itu kalian menganalisis 5W1W aja. Itu isi pokok cerita. Kalau nilai-nilai kan lebih mudah tuh, ada nilai apa aja, ya. Bisa lah ini. kayak gitu. Biar laptopnya sih kayak jadi kalau bisa boleh tuh. Nah, sambil mungkin ada yang belum selesai mengerjakan, boleh sambil mengerjakan, sambil berdiskusi. Nah, sambil mengerjakan, kita minta satu kelompok untuk presentasi, ya, untuk memaparkan hasil diskusinya seperti apa. Saya minta tolong kelompoknya Makaila untuk presentasi, ya. Makaila, Kezia, dan teman-teman silahkan maju presentasikan hasil diskusi kalian. Yang lain nanti bisa sambil menyimak, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh bertanya, ya. Silakan. Yuk, Makaila. Oke, Makaila, Kezia, Ruben, Darren, dan Giovan. Ya, silakan. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan cerita tentang cerita hikayat berjudul Si Miskin. Oke, saya akan menjelaskan tentang isi pokok cerita. Di sini itu kita menceritakan tentang si miskin dan temanya itu adalah si miskin
Nama tokonya itu ada raja, ratu, dan si miskin. Letak dan lokasinya itu di hutan, di pasar, dan di istana. Alur itu alur maju karena ceritanya berorientasi pada masa depan. Amanah, tetaplah berlaku jujur dan baik walaupun dalam kondisi miskin dan menderita. Di sini ada nilai-nilai dalam hikayat. Ada nilai moral. Bukti kalimatnya itu suami dan istri terus berjuang senantiasa bersama dalam suka dan duka. Pendidikan, jangan mempercayai ramalan yang belum tentu ada benarnya. Sosial, hendaknya kita mau berbagi untuk meringankan beban orang lain. Budaya, sebagai seorang anak, kita harus menghormati orang tua. Apakah ada pertanyaan? Sebelumnya saya dari perwakilan kelompok 4 ingin bertanya, bisa tolong jelaskan secara rinci atau singkat apa sih tentang cerita hikayat si miskin? Terima kasih. Saya cerita singkat aja ya. Jadi si miskin ini dia sesuai nama tokohnya, si miskin itu sih kayak dia pergi sama istrinya mencari rezeki gitu kan, keliling-keliling kemana-mana. Terus dia sering juga diusir, jadi dia kayak mencari pekerjaan ya, terus dia diusir sampai pada akhirnya dia bertemu sama si raja. Tapi si raja ini punya permintaan, punya syarat gitu ya. Terus dia pokoknya disuruh mencari sesuatu supaya dapat pekerjaan dari si raja ini. Terus akhirnya dengan segala kerja kerasnya dia untuk mendapatkan apa yang si raja mau, at the end si raja mempekerjakan dia sama istrinya gitu. Dia cerita ini ya seperti yang dibilang ya alur maju, karena ceritanya berorientasi pada masa depan. Jadi endingnya itu ya happy ending gitu. Jadi si miskin ini mendapatkan pekerjaan, terus si rajanya ini jadi bahagia juga karena dia udah mendapatkan apa yang dia mau gitu. Nah, pertanyaan lagi. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, sekian dari kelompok kami. Ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan lagi. Silakan. Nilai-nilai paling penting itu apa sih? Nilai-nilai penting. Ya, menurut kalian dari kan ada nilai moral, kemudian ada nilai apa tadi? Sosial, pendidikan, budaya. Nah, menurut kalian pribadi deh, menurut kalian dari keempat nilai itu mana yang paling penting sebagai anak sekolah, sebagai kalian pribadi coba? Pak, argumen pribadi kalian aja. Menurut kalian apa yang paling penting? Lalu alasannya apa? Yuk, Makailah, Kezia. Menurut kita pribadi ya, sebenarnya lebih ke menurut saya sih. Ya. Nilai budaya paling penting karena sebagai seorang anak kita harus menghormati orang lain atau orang tua. Kita sebagai anak muda ya, apalagi zaman sekarang mungkin banyak yang nggak respect, maksudnya udah kayak, aduh kita nggak kenal nggak usah sapa lah orang, apalagi orang tua ya, itu nggak boleh banget karena kita tetap anak muda nih, harusnya kita mencontohkan yang baik-baik untuk generasi bangsa selanjutnya gitu. Kita harus seperti yang udah dilakuin sama orang-orang terdahulu yang udah kayak berjuang mati-matian buat generasi yang sekarang, kita juga harus menghargai dengan cara ya menghormati orang tua, selalu belajar dengan baik kayak gitu. Oke, menurut Darren coba apa yang paling penting dari 4 itu? Pendapat pribadimu aja. Ya, tadi kan Makailah budaya. Nah, menurutmu apa?
Jadi apa, pendidikan atau moral, sosial? Oke, argumen pribadi aja nggak apa-apa. Kalau menurut saya sih moral ya. Oke, karena apa? Karena setiap orang kan maksudnya harus punya moral masing-masing. Itu aja sih. Contohnya moral itu seperti apa? Misalnya kamu sebagai anak sekolah itu. Apa sebagai anak sekolah? Contohnya tuh bermoral tuh kayak punya etika pas misalkan kita ketemu guru atau orang yang lebih tua di sekolah itu harus nyapa, atau seenggaknya kalau nggak nyapa kasih senyum aja gitu, nggak apa-apa. Oke, Ruben, Ben, satu persatu. Jadi kalau menurut saya yang paling penting itu adalah sosial. Karena kan di sini tulisan tertulis hendaknya kita mau berbagi untuk meringankan beban orang lain. Nah, jadi dengan orang lain membantu kita dan kita membantu orang lain, itu seperti simbiosis mutualisme, di mana keduanya itu saling menguntungkan. Itu menurut saya. Oke, Kezia, apa Kes? Menurutmu yang mana? Nanti terakhir Giovan ya. Kalau menurut saya juga sosial sih, soalnya kan manusia itu nggak bisa hidup sendiri, jadi harus menguntungkan orang. Jadi kita harus bersosialisasi agar kita punya teman dan saling membantu satu sama lain. Oke, Giovan, geser Giovan agak tengah. Terus geser terus. Ya, oke. Menurutmu apa? Satu. Hadap sini Giovan. Oke, apa? Nilai apa? Tadi ada yang moral, sosial, budaya. Menurutmu apa? Satu aja. Moral. Oke, karena apa? Coba. Contohnya seperti apa? Ya tadi kan dia kan harus, misalnya ketemu guru harus menyapa. Nah, kalau kamu apa? Sama orang tua. Menghormati orang tua. Contohnya bagaimana misalnya? Dengan cara apa ya? Tidak melawan guru. Selain guru siapa? Orang tua. Oke, orang tua. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Terakhir ya, terus ya, satu lagi terus. Pertanyaan terakhir terus. Apa? Saya mau nanya pendapat pribadi ya. Menurut kalian cerita ini layak nggak sih dibaca? Layak tidak karena apa? Udah satu jawaban. Kalau menurut kelompok kita ada plus dan minusnya, karena plusnya itu kita bisa tahu tentang cerita orang yang berjuang ketika dia lagi miskin dan mencari nafkah ketika dia diusir. Minusnya mungkin banyak yang kita nggak ngerti karena nggak mudah dipahami ya. Oke, saya rasa cukup ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Makaila dan silakan duduk. Oke, jadi gini, silakan kalian perbaiki di kertas masing-masing di LKPD. Jadi, ya, untuk menentukan isi pokok cerita itu kita seperti membuat analisis 5W1H. Ya, pastikan ada what-nya. What itu berarti apa yang dibicarakan dalam teks itu. Ya, silakan pastikan sudah ada belum di LKPD kalian masing-masing. Kemudian ada who, siapa. Siapa berarti ini sudah tadi. Siapa namanya? Si miskin tadi ya. Oke, sudah ada. Ya, pastikan kalian isi di situ di bagian tabel-tabel yang kosong. Ya. Christopher sudah diisi? Diisi. Ya. Oke. Tadi what-nya tentang apa? Sudah tadi dijelaskan ya. Who-nya, kemudian where. Where-nya ini di lokasinya ada di hutan ya. Ceritanya ada di hutan. Kemudian kapannya kelihatan nggak? Kapan? Terlihat nggak dalam teks itu? Pagi, siang, sore, malam. Kemungkinannya cerita itu kejadiannya apa? Kalau malam atau hutan itu malam.
Apanya? Kebanyakan malam hari. Ketika apa? Buktinya apa? Ada beberapa kali Hah? yang pakai setelah malam hari. Nah, berarti kalian tuliskan di situ di kotaknya. Kejadian ini settingnya itu ketika malam hari, ya. Ditambahkan, ditulis di situ. Ya, di hutan, ya. Berarti saat malam hari. Dan siang hari, saya rasa ada siangnya juga, ya. Tidak mungkin ceritanya itu malam semua. Ada ketika siangnya. Oke. Kemudian tadi how-nya, bagaimana ceritanya secara singkat sudah dijelaskan sama Makaila tadi ya, waktu kurustanya. Kalian silakan isi tadi, cerita intinya seperti apa? Ya, tentang siapa? Si miskinnya ngapain? Itu kalian tuliskan. Gitu. Ya, jadi seperti berita ada 5W 1H. What, where, when, who, why sama how. Ya, jadi nanti kalau kita tes pastikan kalian cari unsur-unsurnya tadi untuk mengisi isi pokok cerita ini. Ya, 5W 1H gitu. Oke ya, pastikan sudah dikerjakan. Kemudian untuk menentukan nilai-nilai ini berarti apa yang kalian dapatkan dari teks itu, ya. Bisa moral, pendidikan, sosial, budaya, atau di sini ada etika atau estetika mungkin, ya. Ada agama mungkin, tapi kelompoknya Makaila menemukan 4: moral, pendidikan, sosial, dan budaya. Ya, jadi dari cerita itu ada 4 nilai ini yang kita dapatkan. Ya, bisa nilai sosial, moral, pendidikan, dan budaya. Seperti itu. Ya, jadi tadi sudah kita dengarkan presentasi dari teman kalian, ya. Jadi kurang lebihnya kalau kita bicara tentang hikayat, tadi adalah cerita pendek, ya. Tapi tidak harus pendek, ya. Cerita yang menjelaskan kehidupan masa lampau, biasanya berpusat pada kerajaan yang di dalamnya banyak sekali terkandung nilai-nilai, ya. Tadi kalau kita lihat dari presentasi yang sebelumnya ada 4 nilai dalam satu cerita, ya. Nilai sosial, moral, kebudayaan, dan juga pendidikan, ya. Tidak menutup kemungkinan ada nilai agama, estetika, etika, dan juga yang lainnya, ya. Jadi untuk hikayat, kenapa hikayat tersebut? Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya rasa materi hikayat ini minggu depan berarti kita tinggal tes, ya, tinggal ujian. Jadi pastikan kalian baca-baca lagi materinya. Tesnya nanti ada soal pilihan ganda dan juga ada soal seperti ini, menganalisis isi pokok cerita dan juga nilai-nilainya, ya. Jadi yang hari ini dikerjakan nanti di rumah dipelajari lagi, ya, karena minggu depan ulangannya kurang lebih modelnya seperti ini, ya. Harus datang, Michael, ya. Ya, harus datang, nggak boleh izin, ya. Oke, kalau semuanya sudah jelas, kita akan menutup kegiatan pembelajaran hari ini, ya. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. 25 hadir semua hari ini, ya. Oke, siap, ya. Darren hadir, Nixon hadir, Michael hadir. Kalau minggu depan mau izin nggak masuk, bilang wali kelas, ya. Tapi harus masuk karena ulangan, ya. Minggu depan harus datang. Harus datang. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Kelas 10 MM1, ya. Hari ini Senin tanggal 12 Juni 2023. Ya, untuk itu kalau tadi di awal kita membukanya dengan doa, kita akan tutup kegiatan ini dengan doa lagi. Saya minta tolong Stephen untuk pimpin kita dengan doa. Stephen, silakan. Pak Rio dan teman-teman, mari kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami sekarang sudah selesai pelajaran kami masing-masing. Pada hari ini kami ingin pulang ke rumah masing-masing. Berkatilah kami agar kami sampai di rumah dengan selamat, dan juga apa yang kami dapat pelajari hari ini kami bisa mengerti dan juga bisa memahami apa yang Guru sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Siap. Terima kasih Pak. Belum.
Beri salam. Terima kasih.